Selamat pagi dan selamat datang kepada rekan-rekan karyawan baru di PT Saprotan Utama Nusantara Bandung Rejo. Saya ucapkan selamat atas bergabungnya Anda di perusahaan ini. Sebelum kita memulai pekerjaan pertama kita, agenda pertama dan paling penting yang harus kita lalui adalah memperoleh induksi K3. Kenapa K3 menjadi hal pertama yang Anda dapatkan? Karena bagi kami, tidak ada aspek bisnis atau target kerja yang lebih penting daripada keselamatan dan kesehatan Anda. Kami ingin memastikan bahwa lingkungan kerja Anda tidak hanya produktif, tetapi juga sepenuhnya aman. Selama sesi ini, kita akan mempelajari potensi bahaya, prosedur darurat, serta hak dan kewajiban kita dalam menjaga keselamatan bersama. Mari kita ikuti sesi ini dengan fokus, karena keselamatan kerja adalah tanggung jawab kita bersama. Tujuan induksi K3 adalah 1. Mengenal dan memahami tentang prosedur keselamatan yang ada di lingkungan perusahaan. 2. Memahami serta mengelola potensi resiko yang ada di lingkungan kerja. 3. Memahami tindakan darurat apa yang dilakukan saat terjadi kejadian yang tidak diinginkan. 4. Memahami penggunaan alat pelindung diri sebagai alat utama dalam menjaga keselamatan dan kesehatan selama bekerja. Mari jadikan budaya K3 sebagai dasar kita dalam menjalankan setiap aktivitas kerja. Keselamatan kerja adalah tanggung jawab kita bersama. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. OSAS 18001, keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebuah ilmu untuk antisipasi, rekoginis, evaluasi dan pengendalian bahaya yang muncul di tempat kerja yang dapat berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja, serta dampak yang mungkin bisa dirasakan oleh komunitas sekitar dan lingkungan umum. ILO 2008, tujuan ditetapkannya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan adalah 1. Menjamin seluruh karyawan selamat saat bekerja. 2. Terhindar dari bahaya kerja. 3. Menjaga kesehatan pekerja. 4. Meningkatkan produktivitas dengan cara bekerja nyaman, aman dan efisien. Selanjutnya adalah memahami hak dan kewajiban pekerja. Hak pekerja adalah wewenang, kuasa, atau segala sesuatu yang seharusnya diterima dan didapatkan oleh seorang pekerja setelah ia melakukan kewajibannya. Hak yang harus dilakukan oleh pekerja adalah 1. Mendapat lingkungan kerja yang aman. 2. Mendapat APD yang sesuai. 3. Mendapat pelatihan K3. 4. Melaporkan kondisi tidak aman. Selanjutnya adalah kewajiban pekerja, yaitu segala bentuk tugas, tanggung jawab, dan aturan yang harus dipenuhi oleh karyawan berdasarkan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. 1. Mematuhi aturan K3. 2. Menggunakan APD yang benar. 3. Melaporkan bahaya dan insiden. 4. Menjaga keselamatan diri dan rekan kerja. Berikutnya adalah mengenal serta memahami potensi bahaya di tempat kerja. Kenali potensi bahaya berdasarkan jenis potensi bahaya yang ada. 1. Potensi bahaya fisik. Bahaya fisik adalah segala faktor, kondisi, atau unsur di lingkungan, terutama di tempat kerja, yang berpotensi menyebabkan kerusakan atau mencederai tubuh melalui transfer energi. Contoh, mesin bergerak, kebisingan, panas. 2. Potensi bahaya kimia adalah segala jenis zat atau bahan kimia baik berupa cairan, padatan, gas, uap, atau debu yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada lingkungan, properti, hingga gangguan kesehatan dan keselamatan manusia, baik yang bersifat akut, jangka pendek, maupun kronis, jangka panjang. Contoh, pestisida, pupuk, debu dan uap kimia. 3. Potensi bahaya ergonomi adalah faktor fisik di lingkungan atau cara kerja yang berpotensi membebani tubuh dan menyebabkan cedera otot atau rangka, sistem muskuloskeletal. Contoh, mengangkat beban. Posisi kerja tidak ergonomis.
4. Potensi bahaya kebakaran adalah potensi ancaman dari munculnya nyala api yang tidak terkendali. Contoh, bahan mudah terbakar, sumber panas. Penjelasan berikutnya adalah kewajiban dalam menggunakan alat pelindung diri. Tidak pakai APD sama dengan tidak ada bekerja. APD yang wajib digunakan adalah 1. Helm safety melindungi kepala dari benturan atau benda jatuh saat kita bekerja. 2. Kacamata safety melindungi mata kita dari bahaya bahan kimia serta debu. 3. Masker atau respirator melindungi pernapasan kita dari bahaya bau atau bahaya bahan kimia. 4. Sarung tangan melindungi tangan kita dari bahaya bahan kimia serta benda tajam. 5. Safety shoes atau sepatu kerja dapat melindungi kaki kita dari bahaya bahan kimia serta benda tajam yang mungkin terinjak oleh kaki kita saat bekerja. Perlu kita ingat bersama, APD adalah pertahanan terakhir terhadap bahaya kerja. Kecelakaan bisa kita hindari mulai dari kita tertib dalam menggunakan APD. Selanjutnya adalah memahami dan mematuhi rambu-rambu keselamatan yang ada di lingkungan perusahaan. Rambu-rambu ini adalah salah satu cara untuk memberikan informasi penting tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun pemahamannya adalah sebagai berikut. 1. Rambu dengan warna dominan merah adalah menunjukkan rambu-rambu larangan. Contoh, larangan merokok, larangan makan di area kerja. 2. Rambu dengan warna dominan kuning adalah menunjukkan peringatan. Contoh, bahaya lantai licin, bahaya bahan beracun dan bahaya arus listrik. 3. Rambu dengan warna dominan biru adalah rambu-rambu perintah. Contoh, kawasan wajib memakai APD. 4. Rambu dengan warna dominan hijau adalah rambu-rambu informasi darurat. Contoh, jalur evakuasi, titik kumpul dan kotak P3K. Lihat, pahami dan patuhi. Karena dari kesadaran kecil ini, kita semua akan selamat. Berikutnya adalah cara pelaporan bahaya. Lihat bahaya, segera laporkan. Contoh melihat tumpahan bahan kimia, menemukan kabel rusak atau terkelupas yang dapat menyebabkan tersengat arus listrik, menemukan kondisi apar terhalang oleh tumpukan barang, kondisi tidak aman, seperti lantai licin, lantai berlubang atau menemukan kondisi susunan bahan baku yang miring atau nyaris roboh. Alur pelaporan. 1. Temukan bahaya. 2. Laporkan atasan. 3. Tindak lanjut. 4. Perbaikan. Ingat, kepedulian kecil dapat menyelamatkan kita semua dari bahaya. Selanjutnya, memahami dan mengetahui tindakan tanggap darurat jika terjadi keadaan darurat di tempat kerja. Ingat, tetap tenang. Ikuti instruksi petugas. Ikuti rambu jalur evakuasi menuju titik kumpul. Jangan panik dan jangan melakukan hal apapun di luar instruksi dari petugas. Jangan kembali ke area bahaya. Berikutnya adalah langkah pertolongan pertama di tempat kerja. Jika terjadi cedera atau kecelakaan, yang harus kita lakukan adalah 1. Segera hentikan pekerjaan. 2. Laporkan kepada atasan. 3. Hubungi petugas P3K4. Dapatkan penanganan medis. 5. Jangan melakukan tindakan di luar kemampuan. Ingat dan patuhi 5 budaya kerja selamat. 1. Patuh terhadap prosedur keselamatan. 2. Selalu gunakan alat pelindung diri. 3. Peduli sesama rekan kerja. 4. Laporkan jika menemukan bahaya. 5. Berani menghentikan pekerjaan tidak aman. Berangkat sehat pulang selamat adalah tujuan utama kita. Saya berkomitmen untuk 1. Bekerja dengan aman. 2. Mematuhi aturan keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Menggunakan alat pelindung diri. 4. Melaporkan kondisi tidak aman. Ingatlah, setiap prosedur K3 yang kita jalankan bukan sekadar aturan, melainkan bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri dan keluarga yang menunggu kita di rumah. Terima kasih. Mari kita ciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah komitmen kita dalam bekerja. Induksi K3 ini disampaikan oleh Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Saprotan Utama Nusantara Bandung Rejo.